bersyukur sekali bisa ada di sini. Nama saya Kanti Wijaya. Nama kalian adalah yang terbaik yang Indonesia miliki. Karena itulah kalian memang pantas untuk disebut sebagai generasi baru Indonesia. Tugas saya pada saat ini 1 jam ke depan adalah membantu kalian punya paradigm yang betul, bagaimana menjulang ke atas dan mengakar ke bawah, dan juga mempunyai perbaikan yang berkelanjutan, atau bahasa rapihnya adalah selalu keluar dari zona nyaman. Mengajarkan sedikit apa yang telah saya lalui, bukan karena saya lebih baik, tapi mungkin dengan belajar dari proses kehidupan saya bisa membantu kalian untuk tidak mempunyai trial and error sebanyak saya. Jadi kalau jadi orang itu jangan berani, tapi juga punya ilmu, supaya tidak sia-sia semua usaha kita. Dan kita harus mengetahui siapakah diri kalian secara naturally, nanti kita akan bahas. Lalu saya akan mengajarkan beberapa teori pada saat ini, dan juga bisa membantu kalian untuk set up brand kalian seperti apa, lalu bagaimana mengintegrasikan komunikasinya. Karena setiap orang mempunyai komunikasi yang pastinya unik, yang berbeda daripada lain. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Bagaimanakah kita membentuk personal branding? Bagaimana kita bisa menciptakan diri kita, kulit dan daging ini menjadi sebuah diferensiasi yang sangat kuat. Dan itu dimulai dari karakter kalian tentunya. Dan tidak ada penilaian jelas mengenai seseorang yang memiliki karakter yang kuat. Ada orang yang dikenal, tapi ya dia dikenal dengan karakternya seperti itu. Tapi ada orang yang tidak terlalu dikenal, tapi diferensiasinya kuat. Maka orang tersebut akan mempunyai potensi lebih besar untuk mencapai tujuan hidupnya yang sebenarnya. Seseorang sedang mencari kalian, dan seseorang bisa men-sharing apa yang kalian sebutkan. Jadi betul-betul kita harus melihat dua hal ini sebagai peluang kita untuk bisa stand out. Sekarang tidak perlu TV. Kalian bisa betul-betul stand out, menjadi seorang personality yang kuat, at least untuk orang yang mengenal kalian. Asalkan kalian bisa sharing hal yang betul, dan itu searchable. Makanya kenapa kalau kita di social network pakai hashtag, itu membuktikan bahwa orang-orang tuh sudah mau membentuk komunitasnya sendiri. Itu sudah sangat jelas di situ bahwa hashtag adalah bentuk nyata orang mau membranding dirinya, memisahkan dirinya daripada yang lain, dan supaya bisa dicari oleh orang lain. Kalau itu fenomena yang terjadi, dan kalau kita menutup mata dengan hal-hal yang tidak teoritis seperti itu, maka apapun yang kalian kerjakan, semua nilai-nilai terbaik kalian itu tidak dikomunikasikan dengan betul lewat online, maka tidak ada yang tahu kalian bahwa search and share ini mengacu pada cumulative audience, dan kalian sebagai generasi baru seharusnya bagian dari itu. Saat ini saya berusia 24 tahun, dan pada saat itu saya 19 tahun. Saya tuh bukan anak yang paling pintar di sekolah saya, lalu saya juga bukan orang yang paling cerdas secara akademik. Dan waktu 19 tahun itu merupakan turning back point dalam hidup saya, bahwa saya baru saja selesai D3 dari LaSalle College International. Nanti saya akan jelaskan preview saya, dan saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang tepat. Karena as simple as that, saya cuma dididik, kamu harus sekolah, lalu kamu kerja. Gitu aja sih, enggak. Orang tua saya bukan tipikal orang tua yang, oh kamu harus punya talenta, kamu harus hidup dari talenta. Jadi saya bukan dibentuk seperti itu, tapi saya menyadari bahwa there's something missing in my life. Dan disitulah saya merasa saya perlu lebih. Dan ini education saya lulus dari S2 di LSPR, lalu saya melanjutkan S1 saya di LaSalle kembali, D3 dari LaSalle, dan saya sekolah dulu SMA-nya di Penabur. Lalu informal education, saya pernah sekolah di Tantowi Yahya. Saya juga mendapatkan beasiswa dari Marplus untuk 3 workshopnya, dan saya juga pernah sekolah acting. Sedikit review, pada saat saya umur 19 tahun, saya menyadari saya butuh sesuatu yang lebih. Saya perlu membangun value saya. Saya bukan anak yang paling pintar, lalu saya juga bukan anak seseorang yang dikenal di Indonesia. Jadi saya harus memperkenalkan diri saya dengan tepat, dan saya tahu juga kekurangan saya, dan saya tahu kelebihan saya. Karena itu saya mengambil jalur seperti ini. Dan saya jelaskan dulu sedikit ya. Awalnya saya ikut Miss Indonesia, tapi saya tidak menang. Dan saya itu terbuka matanya pada saat saya berusia 19-20 tahun, yang seperti saya sebutkan bahwa saya perlu sekali mengupgrade diri saya lebih, karena saya sangat kurang, terutama dalam sisi edukasi. Saat itu saya D3, dan saya memutuskan it's okay casting, tapi saya tetap harus sekolah. Lalu dengan
juga bantuan orang tua saya bisa melanjutkan S1 saya. Selama saya S1, saya juga bekerja sebagai reporter di Berita 1 TV. Jadi saya bukan presenter, bukan news anchor, biarpun terlihatnya seperti news anchor. Dan waktu saya mau masuk jadi reporter, tidak ada yang percaya akan capability saya. Karena itu saya ikut lomba. Saya menang sebagai presenter and reporter di SCTV Goes to Campus, itu di Mercu Buana. Saya pergi sendirian, saya lomba sendirian, saya menang juga bawa papan sendirian. Jadi kalian harus punya sistem yang kuat dalam diri kalian bahwa it's okay if you are different. It's very okay if you have to go and fight alone. It's very okay and it's very normal to feeling sad. Tapi kalian harus ingat hanya kalian yang benar-benar betul-betul tahu apa yang kalian inginkan. Lalu dari situlah, dari lomba ini saya bisa masuk ke Berita 1, itu pun baru dimulai segalanya. Dan saya tidak berhenti di situ, saya juga ikut lomba lagi di MC-han di Mall Kelapa Gading. Dan itulah yang membawa saya ke Tantowi Yahya Public Speaking School. Karena sebagai juara pertama, saya mendapatkan privilege beasiswa di Tantowi Yahya. Saya pernah ambil sekolah di Tantowi Yahya, lalu saya juga pernah lomba makeup sendiri. Betul-betul karena saya harus punya branding, saya perempuan yang mandiri dan kuat. Jadi mau ditaruh di mana aja saya harus bisa sustain. Dan kamu nggak apa-apa, nggak ada makeup artist, nggak apa-apa, saya juara makeup sendiri. Jadi kadang-kadang I do silly things, ya I did alone gitu loh. Dan juara 2, lucunya juara 2 kenapa? Karena saya sulam alis. Oke. Ada diskriminasi seperti itu. Ya it's just for a job doang. Jadi saya ikut kembali Miss Earth Indonesia dan saya mendapatkan juara kedua. Dan di situ saya punya prinsip, saya harus dikirim ke luar negeri supaya saya bisa minta beasiswa. Menang di luar negeri, saya dikirim ke Korea, ada perlombaan namanya World Miss University, bukan karena saya yang paling pintar atau IP-nya paling tinggi. Dan saya dikirim ke sana dan mendapatkan 2 special award. Dan pulang, hal yang pertama saya lakukan adalah saya mengapply untuk mendapatkan S2 dari Eljon. Dan thank God, I really grateful that I made it, bisa mendapatkan beasiswa. Dan terakhir 2015, setelah sekolah saya selesai, saya tahu saya harus kembali, berjuang kembali. Dan saya menang Johnny Andre New Look of the Year, jadi nanti kalian bisa lihat muka saya Johnny Andrean ya. Tapi belum keluar campaign-nya. Anyway, kenapa saya mau sekolah sampai S2? Yang perlu di-highlight adalah saya menyadari saya itu perempuan dan saya sangat-sangat emosional. Perempuan itu mempunyai jembatan di otaknya. Ada yang pernah menyadari hal ini enggak? Jadi jembatan inilah yang membuat kita itu ngomong sambil mikir. Kadang kalau kita marah kita ngomong terus kita cuma butuh didengerin actually. Tapi pembawaan mereka tend to be muter-muter untuk menjelaskan sebuah inti. Sedangkan kalau laki-laki tidak ada jembatan ini, atau setahu saya jembatannya hanya sedikit. Karena itulah kalian itu memisahkan antara emosi dan juga logical. Jadi sangat relevan untuk laki-laki bisa bekerja dengan baik dan juga punya pacar 5. It's very relevant. But for a woman, you have to be very careful. Karena saat emosi kita terganggu, semua hal bisa terganggu. Jadi it's good you know that your weakness, your strength, jangan jadikan itu kelemahan karena kita perempuan, kita tidak bisa memisahkan banyak hal. Tapi saya mungkin tipikal orang yang menghabiskan banyak sekali trial and error. Di balik semua yang saya list out itu, saya banyak sekali kalah. Jadi hidup saya itu based on trial and error. And if I can turn back the time, saya 19 tahun dan saya punya kesempatan, saya pengen belajar hal-hal ini. Jadi saya tidak melakukan kesalahan yang sama yang saya lakukan, atau seenggaknya saya bisa juara tapi dengan nilai peringkat yang lebih baik. Hanya diri kita sendiri yang tahu untuk apa kita diciptakan. Dan saya akan membantu kalian dengan beberapa teori dan metodologi supaya kalian benar-benar bisa mencari, melihat, dan juga memikirkan. Namanya positioning, differentiation, and branding. Ini ditemukan oleh Pak Hermawan Kartajaya. Kita positioning kalian apa? Branding dan juga diferensiasi sekalian. Diferensiasi adalah apa yang menjadi kelebihanmu atau even kekuranganmu, itu yang bisa jadi plus point kalian. Jadi diferensiasi kalian harus jelas dan juga terstruktur dengan cara menyampaikan branding yang tepat dengan positioning kalian. Kalian tahu kalian mau di market mana, market yang oke, saya seorang aktivis, atau kalian lebih ingin branding diri kalian sebagai seorang talent. Jadi itu bisa kalian set up. Dan setelah itu kalian juga harus punya strategi.
Strateginya adalah taktik kalian, value-value kalian pegang, dan juga apa nih yang akan saya lakukan step-stepnya. Ini dua hal ini sangat membantu. Tapi bagaimana implementasinya? Ini sejujurnya diambil dari rumus marketing. Sekarang itu bukan zamannya nama saya Karti Wijaya yang saya sebutkan tadi, itu hanya label. Tapi kalau betul-betul kita bisa mendiferensiasi diri kita, impress the others, saya yakin kesempatan itu jauh terbuka lebih besar. Nah, ini merupakan konsep dari Marcus juga. Saya mengambil dari sana karena ini merupakan sebuah penelitian bahwa kita tuh sekarang perlu sekali untuk berubah. Perbaikan itu sangat penting. Dimulai dari company itu diri kita sendiri, siapa customer. Misalnya saya sebagai seorang, let's say sekarang saya sebagai MC, saya harus tahu target saya mana. Saya mungkin nggak akan ambil sisi pensi, atau saya nggak akan mungkin ambil acara ulang tahun 17 tapi saya tahu saya setupnya itu customer saya adalah orang-orang A++, smooth, yang benar mau punya event lifestyle yang besar, dan saya harus bisa create diri saya punya penampilan seperti itu. Saya yakin kalian di sini juga orang yang terpilih karena kalian dididik untuk punya soft skill, dan soft skill ini yang orang-orang masih agak bingung mengasahnya karena memang based on orang-orang yang saya temui, mereka merasa bahwa soft skill itu terjadi dengan sendirinya, padahal itu juga dimulai dengan taktik. Kompetitor itu bukannya kita saingan dengan yang lain, cuma kita harus punya role model. Mungkin tepatnya kompetitor saya ganti jadi role model. Jadi instead of kita compete to others, kita harus punya pemikiran lebih luas lagi, melihat yang di atas instead di sekeliling kita. Karena saya juga selalu saat saya kehilangan keseimbangan dalam hidup saya, yang saya ingat adalah saat saya nggak balance, saya bukan harus melihat ke bawah atau ke samping, tapi saya lihat ke depan atau ke atas. Itulah pentingnya kita harus punya role model yang betul, dan juga harus terus berubah. Apapun yang kalian lakukan dalam hidup kalian, prestasi kalian, make sure you record it. Karena sekarang kita hidup di online seperti yang kita sebutkan, ada orang yang mencari, ada orang yang share. Pastikan kalian yang dicari, dan pastikan kalian men-share sesuatu yang punya nilai value yang betul. Social network itu bukan media untuk curhat atau hanya untuk socialize, tapi itu media supaya kalian bisa stand out. Merekam apapun yang kalian lakukan di social network untuk pencitraan kalian. Nah, sekarang kalau komunikasi di social network itu seperti apa yang tepatnya? Ini merupakan penelitian saya terakhir waktu tesis, dan ini mendapatkan salah satu ilmu baru juga di London School, bagaimana teori mass media konvensional ini diterapkan di Instagram. Bicara tagging dan juga mention friends, itu kenapa begitu pentingnya? Karena ternyata terbukti dengan mempunyai beberapa orang partner dalam berbicara secara online, dengan positioning kalian yang kuat, brandingnya, maka kalian itu bisa menambah your search ability. Itu terbukti. Jadi kenapa pentingnya kalian juga harus aktif? Itu bukan sebagai sebuah having fun, tapi an obligation. Terutama saya juga percaya kalian ini role model masing-masing di kampus kalian. Selain kita harus stand out secara akademik, kita juga harus bisa punya storytelling, pencitraan-pencitraan yang sesuai dengan branding kita, supaya kita pun dinilai orang. Penilaian orang penting. Jadi banyak orang bilang I don't care what people say. Well, it's okay. Tapi kan kebenaran hanya sejauh mana informasi yang kita tahu, dan penting sekali bagi kita semua untuk selalu memperbesar paradigm kita semua. Dan dengan punya tagging ini dan juga selalu punya conversation dengan orang lain di social network, itu akan membantu link kalian, search ability kalian, up strategy. Tapi on the other hand, kita harus bisa maximize what I have today. Misalnya kalian di sini, you really focus whatever happen here, and then excel your networking, and then create your own story. You never know what's gonna happen after this, seriously, because hidup ini hanya berdasarkan bertemu dengan orang yang tepat, dan saya rasa saya merupakan orang yang selalu menemukan orang yang tepat, meskipun kadang-kadang juga salah sih. Setiap kali saya nge-MC atau jadi pembicara, saya selalu siapkan budget khusus untuk merekam apa yang saya lagi tugas atau lagi tapping, saya rekam dan pulang saya pasti review. It's very ridiculous and painful, apalagi saat melihat diri saya lakuin kesalahan. Tapi itu adalah cara mentor yang paling mudah dan juga paling murah yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri, mengevaluasi dan always practice, latihan. Karena everything is happen in our mind. Jadi ketakutan itu bisa teratasi kalau kita nggak bergantung sama orang lain. Betul harus bisa
stand on our position right now and then think that it's gonna be okay. Okay, this is my life. I have to take responsible for this. It's okay if I'm not smart. It's okay. It's not my parents' fault juga. Tapi at least hari ini saya bisa menginvestasikan 24 jam ini untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Terkadang situasi membuat saya salah. Sering sekali seperti itu. Tapi instead of saya, tapi kita kadang-kadang masih muda, sangat-sangat naif dan juga punya sisi I'm right and you're wrong. Tapi dengan mengingat bahwa kebenaran hanya sejauh mana informasi yang kita tahu, it helps me to say, yeah, I apologize for this situation and then take responsibility for whatever happens in your life. Even if somebody makes mistake to you, itu akan memudahkan kalian. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita ketemu orang and then baik, kadang kita harus bisa berkomunikasi saat keadaan sangat buruk. Dan komunikasi yang terjadi saat situasi demikian, yang paling mudah adalah mengontrol diri kita sendiri. Dari tips, tidak pernah jadi master saat saya lulus MSI saya harus jadi master saat saya betul-betul 10.000 jam di panggung bertemu dengan orang yang berbeda, atau 10.000 jam untuk hal-hal yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Jangan pernah mudah puas dan terus usaha melakukan hal itu. Bahwa it's okay if you did a mistake, it's very okay. Kalau kita diciptakan untuk sempurna, ya Tuhan pasti kasih kita knowledge tentang life. Tapi at the matter of fact, we were born to know nothing. Cuma dikasih panca indera, and then hati, juga pikiran, dan juga perempuan, kita punya jembatan di tengah. Kita harus bisa hidup. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, it's very relevant, it's very okay, and then you have to always forgive yourself whatever you feel sorry. Karena orang lain belum tentu bisa memaafkan kita. Bahkan ya pernah saya mengalami hal buruk waktu saya MC melakukan kesalahan, and then udah dibayar 3 hari, terus kesalahannya saya lakukan, salah ngomong, and then dia minta uangnya balik. Well, at that time, waktu itu saya masih umur 22 ya, 2 tahun yang lalu. Ya kalau saya mau menyerah, mau egois, pasti saya nggak mau MC lagi. Tapi saya pikir saya harus memaafkan diri saya untuk apapun yang saya lakukan. Dan saya cuma mau make sure saya melakukan ini dengan betul. Karena saat saya mati nanti, Tuhan tidak akan nanya, Kanti apa yang akan kamu lakukan waktu saya kasih lihat slide tadi dengan semuanya, atau slide sebelumnya saya udah sekolah sampai S2 dan lain-lainnya. It's not the answer. Tuhan itu hanya sesimpel ingin tahu apa talenta kita dan apa yang kita lakukan dengan talenta kita. Jadi komunikasikan, jadilah seorang communicator instead you can communicate. I know that you are expert for that, even though jika di-compare, jangan compare saya dengan kalian, tapi compare saya saat berusia 19 tahun dengan kalian hari ini. Saya bisa pastikan jelas kalian lebih baik karena saya tidak bergabung dengan DNB. Saya juga bukan anak yang IPK paling tinggi, tapi saya bisa pastikan bahwa saya terus mencari apa talenta saya dan saya integrasikan dengan pendidikan institusi yang betul. Dan saya mencoba integrasikan semua yang saya miliki ke online. It's not easy, maybe it's hard, tapi it doesn't mean impossible juga untuk kita semua supaya kita bisa jadi seorang communicator yang baik, karena talenta itu ada dalam diri kita. Bahwa pekerjaan kita itu adalah segala-galanya. Karena saya juga pernah mengalami fase dalam hidup saya keluar dari perusahaan dan saya merasa di Indonesia ini gap sosial masih sangat tinggi. Let's say saat kita keluar dari TV, kamu sekarang kerja di mana? Oh, enggak sih, cuman freelance aja misalnya kayak gitu. Ada sedikit barrier. Oh, saya kerja di Metro TV. Oh, saya kerja di Berita Satu. Oh, saya sekarang program ini. Atau saya kerja di perusahaan yang besar ini. Masih ada barrier, tapi kita harus bisa melihat bahwa I have to stand over my name. I'm Kanti Wijaya. No matter saya kerja di perusahaan mana, saya speaker dimanapun, I'm Kanti Wijaya, dan saya betul-betul harus bisa bertahan dalam hal itu. Dan saya yakin teman-teman di sini semua dengan nama kalian, dengan talenta yang bisa kalian kembangkan terus, kalian gali, even you can do even better than me. I think it's enough for today, and thank you for listening to me.